Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin basyiran wa nadhiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi qama lana ala ma'rifatihi burhanan wadihan wa dalilan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilaina mu'alliman wa rasulan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asilan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qira'atal Qur'an min ahsanil ibadati wa ma min muslimin yaqra'ul Qur'ana illa wa yudha'afu lahu ajruhu wa yakunu qariban ilallah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang sekarang kita rasakan ini. Sahabat Madinah yang dimuliakan surga, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang makna Al-Quran serta manfaat Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Membacanya termasuk ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan antara yang hak dan yang batil. Serta isi Al-Quran juga mencangkup pokok-pokok syariat yang terkandung dalam kitab-kitab sebelumnya. Kita telah mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, kita sebagai muslim hendaknya selalu membacanya setiap hari, memahaminya dengan pemahaman yang baik. Kemudian kita amalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari demi mendapatkan ridho Allah. Bahkan ia bukan hanya sebagai kitab yang syarat dalam ibadah, melainkan juga sebagai obat dan penawar bagi orang-orang yang hatinya dilanda susah dan gelisah. Rasulullah telah bersabda dalam hadisnya yang berkaitan dengan fadilah membaca Al-Quran. Seperti membaca surah Al-Ikhlas, Allah akan melipat gandakan pahalanya bagi yang membacanya, seperti hadis berikut ini. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sekali, maka seakan-akan ia membacanya sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 2 kali, maka seakan-akan ia membaca 2/3 Al-Quran. Dan jika membacanya 3 kali, maka seakan-akan ia membaca seluruh isi Al-Quran. Sahabat Madinah yang dimuliakan surga, pada suatu hari, sahabat Ibnu Mas'ud didatangi oleh salah satu penduduknya. Seraya berkata, wahai Ibnu Mas'ud, tolong berilah nasihat yang dapat saya jadikan obat kegelisahanku. Jiwa gelisah, pikiran kusut, makan tidak enak, dan tidur tidak nyenyak. Ibnu Mas'ud menasihati, bawalah hatimu di antara 3 tempat, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, tempat pengajian, dan tempat yang sepi,
untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hatimu masih belum tenang, berdoalah. Berdoalah kepada Allah agar diberi hati yang lain. Karena hatimu yang kamu pakai bukanlah hati milikmu. Kemudian orang tersebut mengambil air wudhu, lantas membaca Al-Quran dengan sangat khusyuk. Setelah selesai membaca Al-Quran, hati dan pikirannya berubah menjadi tenang. Sahabat Madinah yang dimuliakan surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah. Setiap kita mau membaca Al-Quran dan selalu berpegang teguhlah kepadanya setiap saat. Seperti sabda Nabi, Al-Quran adalah jamuan Allah, maka ambillah jamuan Allah semampumu. Kitab suci Al-Quran tidak disusun secara sistematis sebagaimana karya ilmiah, tetapi Al-Quran adalah kalamullah sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Oleh sebab itu, kita sebagai muslim harus mengkaji dan memahaminya serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Madinah yang dimuliakan surga, saya berharap kepada para pemuda muslim untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Semoga pidato ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ungdur maqala walatang durman qala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.